Morning guys, morning. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini mudah-mudahan semuanya baik-baik, sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Ya, pagi hari ini si Triton 1 ini teman-teman muncul indikator cek engine ya. Ini cek engine-nya muncul. Ya mungkin vlog kali ini kita sharing ya sama teman-teman semuanya. Jadi saya belum menguasai mengenai Triton ya, Mitsubishi Triton teman-teman. Jadi kalau ada yang tahu kenapa bisa terjadi muncul cek engine ini yang warna kuning teman-teman. Jadi kalau secara tekniknya ataupun teknisnya indikator seperti ini indikator yang sudah ditentukan semua unit itu sama, ada warna kuning sama merah. Kalau kuning ini masih warning ya, ataupun masih bahasa gampangnya masih bisa jalan, tapi perlu ada pengecekan. Tapi kalau udah merah itu saya rasa wajib stop, tidak boleh dioperasikan dulu sebelum dilakukan pengecekan. Nah, vlog kali ini kita akan membahas ini teman-teman, dengan beberapa referensi dari teman-teman semuanya. Ada beberapa kemungkinan cek engine ini timbul ya. Cek engine ini timbul. Jadi referensi ini ya dari teman-teman mungkin teknisi Mitsubishi Triton ataupun teman-teman yang sering menangani perbaikan unit Triton ataupun sejenisnya mobil kecil lah ya. Karena saya sendiri jujur lebih sering menangani truk-truk yang besar, khususnya Eropa ya. Jadi walaupun secara teknis simbol seperti ini sama semua, tapi kita tidak boleh mengambil langkah dan menyamakan persepsi seperti mobil besar gitu ya teman-teman. Karena di dalam dunia otomotif walaupun prinsipnya sama, tapi secara proses, prosedur, struktur itu pasti semua pabrikan berbeda-beda. Jadi vlog kali ini coba kita akan melihat beberapa gambaran teman-teman, beberapa inputan dari teman-teman semuanya sahabat otomotif. Yang pertama, mungkin jika terjadi indikator cek engine menyala, ada satu informasi yang mungkin dari teman-teman juga, itu akibat fuel solarnya ngeblok gitu ya. Itu yang pertama. Apakah benar, nanti coba kita cek fuel filternya ngeblok. Tapi saat ini kita tidak bisa mengecek langsung karena tidak ada alat atau tool untuk melakukan pengecekan si filter ini, fuel filter ini, karena unit ini habis servis teman-teman. Tapi nanti kita akan cross check ke bengkel apakah benar si fuelnya ini ngeblok atau enggak. Terus yang kedua, historical unit ini sebenarnya habis overhaul engine. Jadi apakah memang ada soket yang masih longgar ataupun memang kondisi sensornya rusak gitu ya. Karena sebelum turun overhaul engine, ini cek engine sudah menyala ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi dari teman-teman menginformasikan ataupun mensuggestkan satu fuel filternya kotor katanya. Ini cek engine ini, fuel filternya kotor. Tapi ada juga teman-teman yang lain mungkin dari soket ataupun sensor, ataupun ketika nanti di cross check melalui scanner itu mungkin pernah terjadi error ataupun pernah timbul ketika operasi ada soket longgar gitu, ECU ataupun sensor itu tidak bekerja dengan maksimal, makanya terbaca error code di DTC. Jadi ini menginformasikan bahwa pernah terjadi kegagalan fungsi pada sensor, soket ataupun apa ya teman-teman ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada satu hal, mungkin kepala baterai longgar. Nah, kepala baterai longgar ini coba akan kita cek nanti teman-teman. Pokoknya yang bisa kita cek langsung, kita akan cek langsung. Tapi yang tidak bisa mungkin akan kita bawa ke bengkel lagi
untuk melakukan cross check ulang. Dan kemarin juga dari bengkel setelah overhaul engine itu kondisi adjustment valve ataupun klep itu kemarin kurang maksimal, ada suara yang mungkin kurang begitu nyaman. Jadi ada beberapa di titik tertentu, di gigi tertentu itu unit ini akan mengalami RPM naik, jadi tidak stabil RPM-nya teman-teman. Mungkin hari ini saya akan berangkat ke bengkel. Jika nanti buka saya langsung eksekusi, tapi kalau tidak buka hari ini maka kita akan atur jadwal di hari yang lain teman-teman. Nanti sekalian isi solar, sekalian ini. Tapi yang jelas kita akan cek dulu yang jelas ya. Saya akan cek dulu. Jadi tadi ada 3 kemungkinan, 1 fuel filter, soket yang kendor, dan kegagalan fungsi sensor, soket dan lain sebagainya yang mengakibatkan terbaca di sistem ataupun terbaca di ECU ada kegagalan fungsi, makanya dia akan muncul cek engine seperti ini. Yang ketiga itu ada kepala baterai yang mungkin longgar, maka tegangan voltase masuk ke sensor, masuk ke ECU itu tidak maksimal yang mengakibatkan cek engine juga menyala. Nah inilah mungkin saya akan ngecek baterai kendor atau tidak, ataupun ngecek kondisi soket yang berpotensi cek engine ini nyala. Karena di sini tidak ada tool lengkap ya untuk mengecek ini. Saya akan coba dulu melihat kondisi engine saat ini teman-teman. Saya akan buka terlebih dahulu kondisi engine saat ini seperti apa. Teman-teman bisa dengar sendiri kondisi engine-nya. Itu agak noise-nya ini noise karena valve ya teman-teman. Bentar saya akan taruh HP terlebih dahulu, mau masang stand ataupun masang stand untuk sikap mesin. Nah untuk engine sendiri itu habis turun mesin sebenarnya sudah clean, sudah bersih. Hanya saja suara si klep itu masih terdengar lumayan kasar ya teman-teman. Ini coba nanti akan kita cross check. Tapi yang jelas coba aku akan ngecek kepala baterai dulu yang jelas ya, apakah ada kelonggar atau tidak. Secara kepala baterai ini nggak ada longgar teman-teman, tapi ini goyang. Jadi ini untuk positif ini ya, positif baterai ini goyang teman-teman. Ini kunci 13 ya, 13 sama 14 ini ya. Nanti kita akan cross check lagi teman-teman. Terus jadi di sini ada fuel system di bagian sini. Ini juga kita tidak bisa cross check langsung secara aktualnya seperti apa. Jadi fuel filter ini ngeblok atau tidak, karena di sini ada sensor untuk filter blok ya teman-teman. Ini apakah terjadi kegagalan ataupun terjadi fuel block, ini harus ke bengkel. Jadi yang jelas indikator ini satu, ini longgar, ini perlu dicek. Ini longgar ya teman-teman, karena start awal berat. Atau ada yang lain nantinya, pokoknya kita akan tunggu di bengkel nanti. Untuk penyangganya jatuh teman-teman. Jadi nggak bisa diisi nih. Nah, jatuh nanti ke bengkel untuk merapikan ini lagi. Teman-teman dengar suara engine valve nya,
kerak gitu ya. Ini perlu adjustment bagian klep. Nah, untuk cek engine sendiri masih menyala ya, masih menyala. Ditemukan yang tadi ya teman-teman, ditemukan kondisi dari mungkin kepala baterai longgar, tapi itu pun masih prediksi ya. Jadi mungkin ada langkah lebih baiknya besok hari ini kita akan ke bengkel untuk melihat ataupun menyekan muncul error code-nya ini apa teman-teman. Coba nanti akan kita cek di DTC-nya itu munculnya itu fuel filter block atau ada masalah lain ataupun sensor gitu ya. Jadi tahap dari proses troubleshooting ataupun menyelesaikan masalah itu kita akan runut satu persatu. Yang paling mudah yaitu mendeteksi kerusakannya terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ini terbaca di DTC-nya, misalkan sensor dari sensor apa ya misalkan sensor fuel tidak berfungsi dengan baik gitu ya, ataupun malfunction pada sensor fuel ya. Coba kita akan cross check ke sana, misalkan apakah kabelnya putus atau sensornya rusak, itu kan kita cross check. Tapi yang jelas kita akan scanner dulu melihat DTC-nya, recordingnya, error code-nya itu apa. Nanti akan kita pisahkan satu persatu. Nah, karena itu hal yang sama ataupun cara yang sama untuk menentukan trouble seperti itu ya teman-teman. Itu semua sudah umum. Yang jelas kita akan mencari masalahnya itu apa, dan kita akan mengurai masalah itu seperti apa gitu teman-teman. Oke, paling ini masih warming up, pemanasan. Running unit dulu. Setelah ini mungkin saya akan ke sana, ke bengkel ya. Mudah-mudahan tidak tutup hari ini. Kalau tutup ya wassalamualaikum pokoknya. Nanti di lain waktu kalau tutup ya. Tapi yang jelas saya akan cross check ke sana terlebih dahulu. Oke, teman-teman yang mungkin pernah menangani ataupun pernah mendapatkan error seperti ini, bisa sharing-sharing dan komen di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti ya teman-teman. Bye-bye.